Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis, yang mana di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ini kita akan sampai pada kitab pembahasan Kitabul Qisas. Kitab yang membahas seputar al-qisas, hukum qisas. Baik. Yang disebut sebagai al-qisas itu adalah iqa'u uqubatin 'alal mukallaf mumathalatan li jinayatin fa'alaha fi ghairihi. Yaitu menjatuhkan suatu hukuman atas seorang mukallaf yang itu setara atau semisal dengan pelanggaran atau tindak kejahatan yang telah dia lakukan kepada orang lain. Itu yang disebut sebagai al-qisas. Sebutkan pengertiannya di bawah ini. Iqa'u uqubatin 'alal mukallafi mumathalatan li jinayatin fa'alaha fi ghairihi. Jadi menjatuhkan hukuman atas seorang mukallaf yang mana hukuman tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan, perbuatan kejahatan yang telah dia lakukan kepada orang lain. Baik. Jadi semisal hukumannya tadi semisal dengan tindak kejahatannya. Atau setara, semisal setara dengan tindak kejahatan yang dia lakukan. Baik, di sini hadis yang pertama dari Kitabul Qisas atau hadis yang ke-343 dalam dari kitab Umdatul Ahkam. Disebutkan di sini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidaklah halal darah seorang muslim. Artinya tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Tidak halal seorang muslim untuk disakiti, dilukai atau bahkan dibunuh. Yang mana seorang muslim tersebut yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang mana dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan disebabkan 3 perkara. Kecuali dengan disebabkan salah satu dari 3 perkara ini. Jadi pada asalnya haram hukumnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan, kecuali dikarenakan atau disebabkan salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah yang berzina. As-sayyib itu orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, kemudian dia berzina. Berzina, maka ini keadaan pertama yang membolehkan yang menjadikan darah seorang muslim itu boleh untuk ditumpahkan. Artinya boleh nanti ditegakkan hukum had atasnya. Terkait dengan seorang yang sudah menikah yang berzina, maka nanti hukum hadnya adalah dirajam sampai mati, dirajam, Jadi dilempari batu hingga mati. Itu artinya berarti ditumpahkan darahnya disebabkan perkara ini, karena dia telah berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Tayyib. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Sebab yang kedua itu
karena adanya ketetapan jiwa dengan jiwa. Ya, artinya jiwa dibalas dengan jiwa. Ini terkait dengan ya dijatuhkannya, ini yang apa namanya dalam pembahasan kita terkait dengan qisas. Ya, terkait dengan qisas, yaitu ketika ada seorang yang dia membunuh orang lain, maka dia pun dijatuhkan hukuman mati, di qisas dengan dijatuhkan hukuman mati. Ya, jadi jiwa dengan jiwa. Jadi ketika dia membunuh seseorang, membunuh jiwa yang dilindungi dalam syariat, yang itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh, maka hukumannya ya bisa jadi nanti ditetapkan hukum had berupa qisas, yaitu dengan hukuman mati. Tayyib. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga atau keadaan yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari agamanya. Dia keluar dari agama Islam. Jadi dia murtad dari agama Islam. Al-mufariqu lil jamaah, ya, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ya, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Tayyib. Ya, nanti ada penjelasan di bawah terkait dengan kalimat ini. Ya. Apa namanya? Golongan yang ketiga yaitu mereka yang murtad dari agama Islam, atau juga mereka orang-orang yang apa? Yang memisahkan diri, yang mana mereka berlepas diri dari jamaah kaum muslimin. Tayyib. Jadi dia keluar dari jamaah kaum muslimin, dia berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dalilun ala hurmatid dima. Hadis di atas tadi merupakan dalil akan haramnya darah, atau dalil menjadi dalil yang menunjukkan akan dijaganya darah. Ya, dijaganya perkara darah dalam Islam, terutama darah seorang muslim. Ya, terutama darah seorang muslim. Maka ini perkara yang agung yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qad yutlaqu al-lafdhu al-mudzakkar wa yashmal al-muannats ala jihati at-taghlib. Terkadang dimutlakkan lafaz dengan lafaz mudzakkar, ya, suatu lafaz dengan lafaz mudzakkar, tapi sebenarnya mencakup muannas. Ya, artinya mudzakkar di sini laki-laki, ya. Ya, terkadang lafaz itu datang dalam bentuk laki-laki. Ya, dalam bentuk kata laki-laki, tapi juga sebenarnya mencakup perempuan. Tidak hanya laki-laki, jadi juga mencakup perempuan. Tayyib. Jadi misalnya tadi as-sayyibuz zani itu bukan hanya seorang laki-laki saja, tapi juga perempuan juga. Ya, perempuan yang sudah menikah kemudian berzina, maka dia juga bisa dihukum rajam. Tayyib. Begitu pula at-tariku lidinihi, ya, orang yang meninggalkan agamanya. Di sini at-tariku di sini tentunya dengan lafaz muzakkar, tapi di sini nanti disebutkan jumhur ulama itu berpendapat ini juga mencakup perempuan. Tayyib. Kemudian lafaz muslimin la ya'ni anna ghairal muslimina tahillu dima'uhum bal hunaka tafsil. Ya, di situ di hadis tadi kan disebutkan la yahillu damu mri'in muslimin. Tidaklah halal darah seorang muslim. Lah, kata muslim di sini bukan berarti kemudian orang-orang non muslim tidak dijaga tidak dijaga darahnya. Ya, tidak apa namanya? Tidak dihormati darahnya, atau tidak diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Bahkan dalam pembahasan ini terdapat tafsil, terdapat perincian. Ya, terdapat perincian, yaitu insyaallah sudah mencukupi kalian. Tayyib. Terkait dengan pembahasan non-muslim, orang non-muslim itu tidak boleh sembarangan ditumpahkan darahnya. Maka di sana ada perincian dalam pembahasan, tentunya pembahasan terkait dengan hukum, ya, seorang kafir, ya, di mana orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir itu ada pembagiannya, ya, ada pembagiannya, dan tentunya
tidak tidak akan kita bahas di sini karena nanti pembahasannya terlalu panjang. Yang jelas ya darah non muslim itu juga dijaga dalam Islam. Ya tidak boleh sembarangan untuk ditumpahkan. Baik. Kemudian faedah berikutnya aslu dinil Islam huwa hatani asy-syahadatani. Prinsip agama Islam itu adalah dua syahadat ini. Ya, dua kalimat syahadat. Ya. Dua kalimat syahadat ini merupakan yang menjadi prinsip dari agama Islam. Ini menjadi rukun Islam yang pertama. Ya, seorang itu akan dihukumi seorang muslim ketika dia sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Maka ini perkara yang sangat-sangat penting dalam agama kita. Kemudian faedah berikutnya azani as-sayyib yajuzu safku damihi. Seorang sayyib yang berzina, ya seorang sudah menikah yang berzina, maka boleh untuk ditumpahkan darahnya. Ya, boleh untuk ditumpahkan darahnya itu dengan dirajam. Ya, dihukum mati dengan dilempari batu sampai mati. Tayyib. Ini merupakan ketetapan syariat Islam karena tentunya di sini dengan ketetapan ini ya dengan hukuman yang seberat ini tentunya ini dalam rangka mencegah manusia untuk tidak berani terjatuh ke dalam perbuatan zina. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya al-bikru la yajibu qatluhu idza zana wa innama fihi uqubatul jild. Adapun seorang yang masih gadis ya seorang yang kalau perempuan masih gadis atau laki-laki itu masih perjaka jadi belum menikah, laki-laki dan wanita yang belum menikah itu tidaklah dibunuh tidak dirajam ketika berzina. Jadi tidak sampai dibunuh dengan dirajam, dihukum rajam. Ya, tapi di sana ada hukuman berupa dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali kemudian wajibu aidan taghribuhu, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, diasingkan selama 1 tahun. Jadi dibuang di di daerah yang jauh dari kampung halamannya selama 1 tahun dia diasingkan. Tayyib. Ya, atau ada beberapa bentuk dari pengasingan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang jelas dia diasingkan selama 1 tahun ya sebagai hukuman baginya. Setelah dia dicambuk 100 kali. Kemudian wa uqubatus sayyib az-zani uqubatun haddiyatun la yajuzu li ahadin an yatanazala anha. Dan hukuman untuk seorang sudah menikah yang berzina ini merupakan hukum had yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang pun untuk mengurangi hukuman tersebut. Ya, untuk menetapkan hukuman yang kurang dari hukuman tersebut, untuk mengurangi hukum tersebut. Ya, mengurangi hukuman tadi. Jadi tidak dirajam, ya hanya di penjara misalnya atau yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan apabila memang menerapkan syariat Islam, maka harus dihukum sesuai dengan hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu li ahadin an yashfa' fiha li'annaha haqqullah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang pun untuk memintakan syafaat, artinya memintakan keringanan hukuman atau digugurkannya hukuman bagi orang yang berzina tadi, seorang yang menikah yang berzina yang tidak dihukum rajam. Jadi tidak boleh ada seorang pun yang meminta diringankan hukumannya atau digugurkan hukumannya. Tayyib. Karena ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya di sini dalam lafaz wan nafsu bin nafsi itu fihi itsbat wujubi qatlil qatil. Ya, dalam kalimat ini terdapat dalil ya terdapat penetapan akan wajibnya menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pembunuh. Ini terkait dengan qisas, ya ditegakkannya qisas. Jadi ada syariat qisas yaitu hukuman mati bagi orang yang membunuh jiwa yang dijaga dalam Islam. Wa qad dallatin nusus bi anna al-qatil yuslam amruhu ila awliya'il maqtul. Fa in sya'u qatalu wa in sya'u afau. Imma ila malin wa imma ila ghairi malin. Dan nas-nas yang lainnya, dalil-dalil yang lainnya telah menunjukkan
bahwasannya seorang pembunuh, ya pelaku pembunuhan, maka perkaranya itu diserahkan kepada para ahli warisnya korban yang dibunuh, ya para ahli warisnya korban orang yang dia bunuh, ya keluarga orang yang dia bunuh. Apabila keluarga orang terbunuh tadi, keluarga korban tadi menginginkan untuk ditegakkannya hukum qisas, maka ditegakkanlah hukum qisas, dihukum mati. Akan tapi apabila mereka ingin memaafkan, maka bisa langsung dimaafkan. Artinya tidak perlu ditegakkan hukum qisas. Jadi ini kembali kepada keluarga korban. Ya, adapun ketika mereka memaafkan, jadi tidak ditegakkan hukum qisas, maka ada dua pilihan, ya. Bisa hanya sekedar memaafkan tanpa ada timbal balik berupa diat, ya denda. Jadi tanpa sang pelaku membayar diat kepada keluarga korban. Wa ima ila ghairi malin. Ya ima ila malin wa ima ila ghairi malin. Jadi bisa dengan diat, dengan membayar denda kepada pihak keluarga korban, atau tanpa membayar denda. Tayyib. Ya, membayar diat. Itu juga ada rinciannya terkait dengan masalah diat, ya. Jadi ada rinciannya, antara beda antara laki-laki dan wanita, dan antara yang merdeka dengan budak dan yang lainnya. Tapi hukum asalnya untuk seorang yang merdeka itu diatnya 100 ekor unta, wallahu a'lam. Kemudian wujubu qatlil murtad, wajibnya membunuh orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Ini kalau memang negara tersebut atau negeri tadi menegakkan hukum Islam, maka tentunya kalau ada orang yang murtad keluar dari agama Islam, maka dia telah mempermainkan agama. Ya, dia adalah orang yang mempermainkan agama, maka wajib untuk dibunuh. Ya, wajib untuk dibunuh. Sebelumnya diminta bertaubat dulu. Sebelumnya minta untuk bertaubat, untuk kembali masuk ke dalam Islam. Tapi kalau enggan, maka dibunuh. Baik. Maka ini tapi urusannya dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin, ya tidak boleh sembarangan pihak melakukannya. Maka hal ini dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Baik. Kemudian terkait dengan mufaraqatul jamaah, jadi berpisah atau melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin. Wa adamul iqrar bi imamatil imam munkarun azimun wa dhanbun kabirun. Ya, jadi meninggalkan jamaah kaum muslimin, kemudian dia tidak menetapkan kepemimpinan seorang pemimpin kaum muslimin, jadi dia menanggalkan ketaatan, dia enggan untuk mentaati pemimpin kaum muslimin, bahkan dia tidak mengakui kepemimpinannya, atau bahkan mungkin memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka ini merupakan suatu kemungkaran yang besar dan dosa yang sangat besar. Maka yastahiqqu sahibuhu ayyuqtal, maka pelakunya itu berhak untuk dibunuh, diperangi dan dibunuh. Ya, karena ini merupakan bahaya yang sangat besar. Hataini sifataini mustaqilatani. Jadi dua sifat yang disebutkan di akhir hadis tadi itu dua sifat yang sebenarnya sendiri-sendiri, ya, dua sifat yang terpisah, yaitu tarkuddin wa mufaraqatul jamaah. Kalau tarkuddin itu meninggalkan agama, berarti murtad dia keluar dari agama Islam. Adapun mufaraqatul jamaah ini bukan berarti dia murtad keluar dari agama Islam, tapi dia melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dengan dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Artinya dia meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin bersama dengan jamaah kaum muslimin yang lainnya. Ya, jadi dia meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin beserta pemimpinnya. Wa in kana al-hadits yufidu anna hataini sifatain sifat wahidah, walaupun hadis ini menunjukkan bahwasanya dua sifat ini merupakan satu sifat yang disatukan, ya, merupakan satu sifat yang yang menyatu, akan tapi lakin qad dallat an-nusus al-ukhra ala anna kulla wahidin min hataini sifatain mujibun lil qatli. Akan tapi nas-nas yang lainnya menunjukkan bahwasannya setiap dari salah satu dari dua perkara ini, yaitu murtad dan meninggalkan ketaatan kepada jamaah atau meninggalkan jamaah kaum muslimin, keduanya merupakan perkara yang masing-masing itu berkonsekuensi jatuhnya hukuman hukuman mati, yaitu hukuman dibunuh. Baik. Ya, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil
dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua di sini disebutkan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Perkara yang pertama kali diselesaikan, ya, pertama kali diselesaikan nanti di hari kiamat di antara manusia adalah dalam perkara darah. Ya, dalam perkara darah, ya, terkait dengan permasalahan darah yang itu terjadi di dunia. Maka ini perkara yang pertama kali akan disidangkan, yang akan diadili nanti di hari kiamat di antara manusia. Tayyib. Maka ini menunjukkan yang pertama, faedah yang pertama, ta'zimu haqqid dima, ya, betapa besarnya perkara darah di sini, ya. Permasalahan darah itu perkara yang sangat besar dalam syariat. Ya, maka ini perkara yang akan pertama kali diselesaikan nanti di akhirat antara manusia. Ya, permasalahan di antara manusia yang pertama kali diselesaikan nanti di akhirat, ditegakkan qisasnya. Tayyib. Kemudian itsbatul qada yaumal qiyamah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya adanya al-qada, adanya suatu ketetapan atau pengadilan nanti di hari kiamat. Ya, dan itu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Hakim, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki hikmah, yang Maha adil, yang Maha mengetahui, ya, yang Maha lembut, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan semua itu dengan ilmu dan keadilan. Jadi tidak ada satupun kezaliman yang tersisa. Ya, tidak ada satupun kezaliman yang tersisa kecuali telah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita yakini. Kemudian berikutnya taqdimu huquqil khalqi ala haqqil khaliq. Bahkan dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya dikedepankan hak-hak makhluk atas hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka Allah menetapkan terlebih dahulu diselesaikan terkait dengan hak-hak makhluk. Ini hak-hak makhluknya, hak-hak para hambanya. Jadi permasalahan yang terjadi di antara para hamba itu Allah selesaikan dahulu sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan perkara yang terkait dengan haknya, ya, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir di sini disebutkan al-qadhi yuqaddimu an-nadhar fi qadayad dima ala nadhar fi ghairiha 'inda tazahumil qadaya. Seorang qadhi, seorang hakim ini di dunia, ya, bisa diambil faedah juga bahwasanya seorang hakim di dunia di mahkamah syariah misalnya, dia di pengadilan syar'i, ya, seorang hakim itu hendaknya dia mengedepankan penyelesaian perkara-perkara seputar darah terlebih dahulu, ya, dibandingkan menyelesaikan perkara-perkara selain dalam perkara darah. Kalau itu ada bentrok, ya, ada bentrok antara beberapa perkara yang harus segera diselesaikan, maka dikedepankan terlebih dahulu perkara yang terkait dengan permasalahan darah. Tayyib. Nah, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Kita sudah membaca 2 hadis dari Kitabul Qisas. Insyaallah nanti untuk hadis-hadis berikutnya akan kita lanjutkan pada halaqah selanjutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.